Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu itu masalah ashabul ukhdud yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukhdud itu di dalam Al-Qur'an memang sekali disebutkan oleh Allah. Kejadian ukhdud itu di kota Yaman. Jadi di Yaman ada dua lagi yang terjadi tapi tidak dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Yaitu terjadi di Persia, di Iran. Kemudian satu lagi di Syam ya. Jadi Syam itu bisa Yordania, kemudian bisa juga Suriah, kemudian bisa juga Palestina. Jadi ukhdud itu sebenarnya tiga, penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ashabul ukhdud itu memasukkan orang-orang yang beriman itu ke dalam api ya. Jadi dalam sebuah lembah yang sudah dipersiapkan api itu ada 77 orang. Di dalam tafsir Sawi disebutkan yang kembali kepada raja untuk menyembah raja itu dan tidak menyembah Allah itu ada 10 orang. Bahkan ada yang mengatakan waqila ahada asyara, 11 orang. Berarti yang mati syahid itu bukan 77 orang, tidak, 77 kurang 10 atau kurang 11 dalam satu riwayat. Maka cerita ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Artinya bagaimana pengorbanan orang-orang yang beriman di jalan Allah walaupun mereka itu disiksa ya, ini sama seperti penyihir-penyihir Fir'aun yang disiksa oleh Fir'aun laknatullah. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Kita masih pada surah Al-Buruj. Buruj itu kita sudah membahas. Buruj itu adalah bentuk jamak, bentuk banyak daripada burjun. Burjun ada yang mengatakan langit, ada yang mengatakan isi langit, ada yang mengatakan burjun itu adalah tempat tinggalnya malaikat yang ada di langit. Sekarang kita lanjut pada ayat ke-7 surah Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ini kalau kita terjemahkan begini. Wahum ala ma yaf'alun. Ini ada dua pemahaman di sini. Orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu yang mereka tidak menyembah Allah dan mereka menyiksa orang beriman tadi, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan sendiri apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil 77 orang-orang beriman itu untuk dimasukkan ke dalam api. Ya. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, hum ini adalah para malaikat. Malaikat bukan tidak tahu, ya. Makanya ingin menguji keimanan kedanya. Baik kedanya untuk mana dulu kamu, ya nema. Pertolongan Allah itu datangnya ketika wate santing, ya, wate terakhir di situ. Jadi artinya Allah ingin melihat sejauh mana kita apakah masih beriman kepada Allah atau tidak beriman lagi kepada Allah. Kita sudah menceritakan pada pertemuan yang lalu, mereka itu sebelum masuk ke dalam api itu, ini dalam tafsir Sawi dan jalan lain. Faqabada arwahahum qabla ayyadkhulu ilal ukhdud. Jadi sebenarnya mereka itu sebelum melompat ke api itu, rohnya sudah duluan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti Asiyah istrinya Fir'aun laknatullah. Jadi istri Fir'aun laknatullah, ketika Fir'aun tahu istri Fir'aun ini mengikuti Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam,
Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Dia ambil as-sakhrah. Sakhrah itu batu besar, ya, batu besar. Adiknya 3 peduk mati, habis ketika mau diletakkan di atas Asyah, Asyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi benili, ini diabadikan dalam Al-Qur'an oleh Allah, ya. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ini kita bisa berdoa juga ketika sudah penaji. Ka disiksa ligop, ya. Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh zalimin. Jadi ketika itu malaikat kaki jaga malaikat. Inilah maksud malaikat di sini. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Syuhud ini apa? Seperti kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi ya Allah. Ini maksudnya apa? Malaikat menyaksikan kalau orang-orang beriman sedang disiksa oleh raja tadi. Tetapi sebelum sebelum batu itu kena kepada badan Asyah, itu rohnya sudah duluan ditarik oleh malaikat, karena ingin menguji Asyah. Karena sebagian orang itu ketika dia masuk Islam, umat roh jino hanai dulu hana beti ya nama. Sama seperti orang akan melompat ke api, mata hana getulung oleh Allah membacupi, ya. Inilah yang diucapkan oleh Raja Numrud kepada Fir'aun laknatullah. Ketika Numrud mengatakan bakar api, wansuru alihatakum, sekarang coba minta tolong sama Tuhan kamu. Apa juga hebat sekali Tuhan kamu. Bunuh mendawa, ya. Tadi bunuh mendawa, mendawanya begini. Siapa ini kan matahari ya, lagi ulun baca bunuh dalam ayat salat semua bunuh. Di kaumnya yang mendawa. Saya menghidupkan, dipegalin dulu Numrud. Saya yang menghidupkan dan saya mematikan. Anak wahyi wa umit. Ya. Maka ketika itu Numrud hai gak pikirli. Karena Numrud hai gak pikirli, apa kata Numrud alaihissalam? Coba hariquhu, bakar dia. Wansuru alihatakum, minta tolong sama Tuhan kamu. Coba kuci betul. Maka kalau orang imannya goyang, ketika dibakar, umat roh jinuh hana gedulung li Allah ya. Pertolongan Allah itu pada waktu-waktu terakhir. Makanya banyak orang pada waktu terakhir itu yang musyrik dan kufur kepada Allah, ya. Ketika diuji oleh Allah. Padahal ujian itu sebenarnya untuk kita ujian, Pak. Ini kehidupan nikmat ya, Pak. Ya. Menyohana ujian hana nikmat ya, Pak. Coba lihat ini. Segelas air itu ketika bulan suci Ramadan, yang paling nikmat pun kan segelas air. Padahal hari-hari biasa kita segelas air itu biasa saja. Tapi karena kita berpuasa, jadi dari fajar tak menahan lapar sampai terbenam matahari. Yang duluan kita cari air loh. Walaupun dia seorang perokok berat, hana rokok ilem, pasti ilem. Hana kedekatan Allahumma lakatul tutur yo kuirko, hana hai. Karena kenikmatan itulah di air dulu, ya, di air. Walaupun segelas air, karena kita puasa, ya. Makanya kalau kita diuji oleh, kalau orang itu sudah biasa nikmat dia, hana paidu nikmat le, Pak. Bukan biasa kayak ya. Ini kita ini sehat selalu, Pak. Hana paidu nikmat, hana dapat paidu nikmat. Tapi ketika diberikan sakit oleh Allah, itu stroke oleh Allah, nyangka stroke, 2 tahun stroke kan, Pak. Dulu kita naik fasilitas apa saja kita naik, bisa. Helikopter pribadi, mandum pribadi Pak. Tapi ketika diberikan stroke oleh Allah, 2 tahun tak bisa kemana-mana. Ketika disembuhkan oleh Allah, waktu tajak untuk nikmat, Pak. Nikmat lah kau jejak nikmat, Pak. Ya. Tak ada dengan nikmat lah. Jamun biasa mentang, tak ada pesawat biasa mentang. Tapi ketika diberikan sakit oleh Allah, ketika sembuh dari sakit, inan baru mundur nikmat yang inan. Ya. Makanya ketika diberikan ujian oleh Allah, bempepep ni kapalo, kata kilau, kejunya lo, kaji lo. Yang nikmat juga terakhir nikmat ni, Pak. Ya, seperti puasa kan. Yang puasa pepek puasa. Tapi waktu ingin buka puasa, inang hidup nikmat, Pak. Walaupun segelas air, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya orang sudah terbiasa dengan fasilitas-fasilitas mewah itu, hana pa hidup nikmat le bawaan, Pak. Karena kebiasa, ya. Bagadanya nikmat. Tapi kalau rumah ayu dah helikopter don tepi-tepi. Ayu dah naik jet pribadi tepi-tepi. Sama orang yang naik jet pribadi hana nikmat le baji, Pak. Bukan sudah biasa dia. Kebiasa. Ala titi urolun iyo. Ya, Pak. Tapi orang yang belum naik lagi nikmat sekali ya. Ini seperti Bani Israel melihat Qarun dengan hartanya, Pak, dan dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah.
Digambarkan di dalam Al-Quran. Bani Israel mengatakan, waduh nikmat sekali ya jadi seperti Qarun ya. Padahal Qarun udah mana nikmat ni Pak. Susah selalu hidup dia. Orang yang kalian nikmat selalu ya. Ya Pak. Makanya nikmat itu relatif. Bisa saja dialami oleh orang yang miskin sekali. Apabila dia tidak makan nasi, satu piring itu dapat nasi, nikmat sekali bagi dia. Apabila apa? Dari tadi pagi nak makan nasinya, nikmat sekali itu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya yang diberikan fasilitas lengkap semuanya, ketika diberikan sakit oleh Allah, nyembah alhamdulillah ke dia. Alhamdulillah ya Allah. Tiada akan peduli nikmat ke lu ni Allah. Ya. Makanya orang stroke tadi itu ketika sembuh itu, dia mudah kan nikmat ya, Pak. Dia mudah kumah nikmat lah. Awak hendak depu nikmat ya, Pak. Ya, jadi ini begitu juga. Artinya penafsiran yang kedua, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ini kelompok malaikat ini. Kelompok malaikat sudah berjaga-jaga, ya jaga-jaga. Ini artinya apa? Ingin melihat bagaimana tindakan orang beriman tadi. Kenapa? Karena ada 10 orang yang lari, Pak. Ya lompat Pak apui. Ada yang mengatakan waqila ahada asyara. Ada 11 orang. Ketika itu Allah bisa menilai, berarti nyoh anak-anak kemah hurungnya. Karena takutnya dia luar biasa. Termasuk salah seorang ibu, dia mau lari juga sebenarnya. Dia menggendong bayinya. Ketika dia mau melompat, dia pikir-pikir, Pak, "Oma, apui lagu. Abih na yo, apui." Ketika itu bayinya ngomong, maka termasuk salah satu yang dibakar itu 77 orang itu ibu dan bayinya. Apa kata bayinya? La takhafi wa la tahzani. Ya. Kamu jangan takut dan jangan gundah. Inilah ucapan yang Allah ucapkan melalui malaikat Jibril kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Inilah kalimat di dalam Al-Quran kita mendengar, la takhaf wa la tahzan. Ini ada 3 penafsiran ini. La takhaf wa la tahzan. Penafsiran yang pertama, termasuk di sini ada Ibnu Abbas, Imam Al-Qurtubi, termasuk Imam Al-Wasid. Mereka berbeda-beda tafsiran ini. Tafsiran yang pertama, kelompok pertama mengatakan, la takhaf, jangan kamu takut di dunia ini, hidup dunia ini. Be'yo, mana beliau? Kalau kamu sudah beriman kepadaku, la takhaf. Apapun yang terjadi di dunia ini jangan pernah takut. Oh, rezeki lon bagi ban, hana beliau, Aron. Hana beliau. Ya. Ini saya bagaimana, ini bagaimana, hana beliau. Kalau kalian beriman kepadaku, hana beliau. Maka lagi apa ya? Ketika Nabi Ibrahim dibakar, membacutkan dia Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena yang ditakuti oleh Nabi Ibrahim adalah yang menciptakan api, bukan api itu sendiri. Maka hanaya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah, ini satu. Kemudian yang kedua, wala tahzanu, itu di akhirat nanti. Ya. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, la tahzanu, kalian jangan bersedih. Ya. Baik pikirlah hana lumpur nawak don, tenang mendem. Karena dulu kalian mendengar perintahku, sekarang juga kalian itu saya lindungi, kata Allah. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, termasuk ini Ibnu Katsir di sini, Pak. Wala takhaf, jangan takut ketika kalian meninggal dunia. Jangan takut. Hana perleyo de umat kata mengelang kubur, hana perleyo. Alam barzah itu lebih luas dibandingkan dengan alam dunia. Tak perlu takut. Tak perlu takut ketika dibangkitkan di padang mahsyar, hana perleyo. Walaupun malaikatku itu ghiladun syidad. Malaikatku itu sudah aku ciptakan memang keras, tapi tak perlu takut kalian. Dia itu makhluk juga. Ya, wala tahzan, tahzan itu di dunia. Nyopo lupa jauh bujoro nyo. Hana perle gundah ron, kata Allah. Hana perle gundah. Yang penting taat dan patuh wak lulu. Nyo masalah aja kata nyo, hana yakin wa Allahnya masalah aja, Pak. Hana nyana masalah aja. Nyo ki banjara, menyo hananya mati di lundu ki banjara. Nyana. Sudah 2. Sekarang penafsiran yang ketiga. Wala takhafu wala tahzanu, itu dua-dua di dunia. Mana kita buktikan dengan firman Allah ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam melalui malaikat Jibril. Hebatnya apa? Ibu Nabi Musa percaya kepada firman Allah tadi 100%. Ibu Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah mengatakan melalui malaikat Jibril yang berubah menjadi manusia. Makanya manusia, kalau kita tanya bagaimana manusianya Jibril itu bagaimana? Kalau di dalam riwayat itu diungkapkan fi surati basyarin sawiyin. Jadi model malaikat itu kalau menjelma menjadi manusia, nyo katanya mau tepu kan? Nyo malaikatnya ketika menjelma bekipan rupa malaikat itu. Jadi dalam riwayat disebutkan fi surati basyarin sawiyin. Dia dalam bentuk manusia sawiyin. Sawiyin itu yang biasa-biasa saja dan tidak menyolok.
Hana panjang dah, menyo panjang dah kalian haila ini laga urungnya. Ya, jadi pusat perhatian. Tidak pendek sekali, nanti jadi pusat perhatian juga. Tidak gemuk sekali dan tidak kurus sekali. Sehingga sahabat tidak tahu kalau malaikat sudah datang bersama mereka. Tidak tahu sahabat. Sahabat naik di pulau dan jawab. Ya. Jadi makanya kalau ketemu dengan Rasulullah, itu malaikat selalu menjelma dalam bentuk wujud manusia. Ada di dalam sebuah hadis juga, ketika malaikat Jibril itu ketemu dengan Rasulullah ingin mengajarkan agama kepada Rasulullah dan para sahabatnya, itu malaikat itu berubah wujud menjadi manusia juga. Ya, jadi manusia. Jadi manusia seperti tadi, Pak, sehingga tidak diketahui. Maka ketika ada maklumat dari Fir'aun, ketika Fir'aun sudah mendengar berita kalau seandainya nanti akan datang seorang pemuda dari Palestina, dia akan masuk ke Mesir dan akan menghancurkan Mesir, mengobok-obok Mesir, dan kemudian dia tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Maka dia menyuruh bunuh semua anak laki-laki. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi, hampir 70.000 anak yang sudah dibunuh oleh Fir'aun untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kan cukup je. Maka kan cukup ya ibu Nabi Musa. 70.000 kai poh li Fir'aun. Setiap anak laki lahir dibunuh semua untuk mengejar yang ada di dalam mimpi Fir'aun laknatullah. Tapi tidak ketemu juga. Maka ketika itu turunlah malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? La takhafi wa la tahzani. Kamu jangan takut. Takhaf itu apa? Jangan takut Fir'aun akan membunuh anakmu. Jangan takut kamu. Yang penting kamu dengar saja yang saya ucapkan kata malaikat tadi. Saya utusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan takut. Anakmu ini dijanjikan oleh Allah akan menjadi rasul. Wa ja'iluhu minal mursalin. Akan jadi rasul. Kamu yakin saja kamu. Uniknya apa? Ibu Nabi Musa yakin, Pak. Padahal pertama sekali dia ketemu dengan malaikat itu, Pak. Dia yakin, Pak. Maka malaikat mengatakan, la takhafi. Jangan kamu takut. Sekarang susui terus sehingga disusui selama 7 bulan. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam, makanya dikatakan apa? Nabi Musa hidup di dalam sungai selama 7 bulan, dalam sungai Udib. Ya. Jadi jangan takut kamu, jangan takut anakmu tenggelam di dalam sungai dalam kotak, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas patuh dulu pada perintah Allah. Makanya menyodai patuh pada perintah Allah. Anak beliau, ya bu ya, mati cuma 3 orang yang mati 3. Ya. Ya tu di rumah, ya mupo gimana? Ya dia kena menyakit gimana? Ya dia rumah kena menyakit gimana? Ya. Memang kita harus preventif. Tapi sampai sedemikian rupa. Ya. Seperti orang takut pada masa Rasulullah takut berjihad. Ya Rasulullah, kalau kami keluar meninggal bagaimana ya Rasulullah? Kalau kami ini meninggal bagaimana? Anak istri kami bagaimana ya Rasulullah? Ya dia Rasulullah hidup dalam perang tapi bukan meninggal dalam perang. Ya. Meninggal dalam sakit. Ya. Jadi makanya ada sahabat yang tidak ikut perang meninggal di rumah ya. Nah, sakit di rumah, bahkan ikut perangnya. Ini makna takhaf yang pertama. Sehingga ibu Nabi Musa sedikit pun tidak takut ya, Pak. Hanayo. Ya. Wala tahzani. Jangan kamu bersedih. Setelah 7 bulan nanti, saya minta kepada kamu untuk melemparkan anakmu ke sungai. Kamu jangan sedih kamu. Inna raduhu ilaiki. Akan saya kembalikan anakmu samamu. Ini kan keyakinan ya, Pak. Masalah keyakinan. Sebagian orang hana yakin. Nah kali tadi air sungai kan berjalan terus, Pak. Hana mungkin itu sungai balik, enggak mungkin, Pak. Secara logika tidak mungkin, Pak. Sesuatu hal yang sudah berjalan air sungai itu, tidak mungkin sungai sungai kayak balik kayak mengalir kemari, tidak mungkin, Pak. Kalau mengalir ke sana pakai terus ke sana. Makanya lah mulai ibu Nabi Musa lun dengar olehnya perintah Allah. Rupanya kan benar. Ketika Allah mengatakan apa? Itu Nabi Musa sudah sama Fir'aun. Akhirnya apa? Wa haramna alaihil maradi. Saya haramkan kata Allah. Semua wanita yang ada di situ haram menyusui Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika itu Nabi Musa imoju kerajaan kagundah ini bagaimana imoju bayi gimana caranya? Siapa yang bisa ini? Akhirnya apa? Ada seorang ini kakak Nabi Musa alaihissalam. Apa kata kakak Nabi Musa? Saya bisa menunjukkan kepada kalian siapa may yakfuluh. Siapa yang bisa menyusui dia. Ya. Akhirnya apa? Kata istri Fir'aun, coba cari. Dia cari ibu kandung Nabi Musa alaihissalam. Kan betul, Pak. Akhirnya dikembalikan. Akibat mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, ibu Nabi Musa kanyaman hidup di istana lagi, hidup bersama anak kandungnya lagi, hidup bersama anak yang laki-laki lagi, ya, yang perempuan tadi, Pak. Ya. Akhirnya mereka hidup 3 dalam istana.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna takhaf wala takhafu wala tahzanu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita kembali kemari ya. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi ini ada dua penafsiran ya. Jadi penafsiran syuhud itu, satu kelompok adalah kelompok orang ashabul ukhdud yang akan membakar orang-orang mukmin tadi, walaupun 10 atau 11 orang yang sempat melarikan diri. Artinya apa? Mereka tidak mau lompat ke api itu. Jadi makanya anak kecil tadi, anak bayi tadi mengatakan kepada ibunya, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut sama api. Satu. Yang kedua, wala tahzan, kamu jangan takut berpisah dariku, jangan takut. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan tersenyum ibu itu lompat ke api itu. Sebelum kena api itu, maka rohnya sudah duluan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka detik-detik terakhirlah diuji oleh Allah. Karena detik-detik terakhir ada orang hebat hadun beriman kepada Allah. Tapi ketika diuji seperti itu, umat tang hendak hanya beriman dengan apu ilika apu tang hanli tang ya nampak. Makanya banyak sahabat itu ketika diajak berjihad mereka banyak yang lari. Padahal mereka itu banyak ahli-ahli ibadah. Nah, urun-urun tahajud. Maka ketika itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ibadah-ibadah itu tidak benar. Ya. Ketika diuji saja, anak perleon ya, Pak. Dibuktikan dengan ibu ini. Ketika dia melompat, dibuktikan juga dengan Asiyah istri Fir'aun laknatullah. Ketika akan diletakkan batu di atasnya, faqabadaru arwahahum. Rohnya sudah duluan diambil oleh malaikat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut ya. Wa ma naqamu minhum. Ini naqamu ini apa namanya? Berasal dari kalimat naqama, niqmah. Niqmah itu bala. Maka katanya baik talah-talah baca doa. Jadi doa itu nanti ada ni'mah, ada niqmah. Kemudian ada juga ketika kita berdoa ini yang sering salah-salah juga. Apa namanya? Rabbana la tuzi', kita baca tuzi' qulubana. Yang sebenarnya adalah Rabbana la tuzi' qulubana. Kalau tuzi' qulubana, jangan cabut roh kami. Gimana jangan cabut roh ya, Pak? Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana. Anak cocok arti lo. Kemudian Allah jangan cabut. Naza'a itu mencabut. Tapi yang betul adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jadi tuzigh itu apa? Ya Allah, jangan goyangkan lagi hati kami ya Allah. Setelah kami yakin nyo sembahyang subuh haruh berjamaah, kamu haruh bunyo, baik goyang lagi hati kamu ya Allah. Ya nama. Maka kita kan ada doa lain, apa nama? Tsabbit qulubana. Ya Allah, kuatkan hati kami ya Allah. Ya. Maka katanya memang godaan tapi nah. Uronyo katanya pun aji muhud ajak jemaah, uronyo muhud tapi tengok ke hana muhuli. Uronyo muhud ke agama tengok ke muhud maktiut. Ya, karena seorang itu istiqamah itu ada dua istiqamah. Wa allaw istaqamu. Kalau seandainya seorang beristiqamah, istiqamah itu ada dua rupanya. Ada orang istiqamah terhadap hal-hal at-ta'ah. Ini kata Ibnu Abbas dan Ibnu Katsir. Ada orang istiqamah. Lu istiqamah sembahyang jemaah, istiqamah tapi. Lu istiqamah bersedekah, istiqamah tapi kanyan. Lu istiqamah untuk berbuat kebaikan. Lu istiqamah untuk baca Quran. Lu istiqamah untuk buat kebaikan. Ya. Ada juga orang istiqamah pada maksiat. Lu harus istiqamah buat maksiat. Ya. Nyohana istiqamah buat mumang ya, Pak. Menyohana kegok mumang ya. Menyohana bubut maksiat tiura mumang ya, Pak. Menyohana kalian maksiat tiura mumang ya, Pak. Nyohana baju harum tiura mumang ya, Pak. Ini masuk ke dalam kategori wa allaw istaqamu. Maka istiqamah itu berperan penting terhadap seorang berbuat kebaikan atau kejahatan. Ya. Makanya kalau orang ini yang bahayanya apa? Seorang yang istiqamah terhadap kejahatan. Yo yang bahaya ya, Pak. Ini kalau kita merujuk ke dalam versi tafsir Imam Al-Baghawi. Pak. Sehingga Imam Al-Baghawi mengambil ayat suci Al-Qur'an. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in. Ada seorang sudah istiqamah dalam maksiat. Istiqamah apa mati ini, Pak? Artinya apa? Dia terus berbuat maksiat. Dalam hari-harinya terus maksiat. Ini orang seperti ini kata Allah, fatahna alaihim apa kulli syai'in. Bukan tidak saya berikan keberkahan, bukan tidak saya berikan rezeki pada dia. Saya berikan rezeki pada dia. Bahkan lonjok rezeki pada orang ini. Tapi ingat saja, dia akan mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyaururu lagi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Ini makna wa ma naqamu ya mek talak ni. Naqamu itu menjadi nikmah. Ini naqamu itu waw itu adalah waw ziyadah itu, Pak. Bukan waw ziyadah, itu waw jamak. Bentuk jamak. Asal katanya apa? Naqama. Jadi kalau fiil fiil mujarradnya, kalau di dalam istilah tasrif itu naqama. Naqama niqamah. Niqmah itu bala. Ni'mah yang nikmat, kenikmatan. Ya. Maka biarlah ada baca Allahumma atina niqmah. Ya Allah najuk bala ke kamu. Ya. Karena nana tempat-tempat tempat ya. Yang lu dengar langsung nikmah ke baca imum nikmah ke baca. Sudah diperingatkan juga, belum peringatkan melalui urut lain, belum pegah kan? Hai belum pegah dia, nyan nikmahnya, balanya. Awak tu amin aja. Ya Allah nak berterima bala jemaah. Amin. Menurut. Amin. Naya momolah amin. Malaikat kala kapalo. Imu malaikat terima balanya amin aja. Ya. Kakak dah terima bala tiga kali. Malaikat tapi kali menggoi malaikat tapi. Nyan. Akhirnya lu lot lu sembahyang mak tempatnya lu dengar imu dia lu pelung aja Pak. Tempat baca doa Pak amin, tempat berterima lagi Pak. Ya, Pak. Jadi artinya paling enggak kita di dalam ibadah salat yang inti-intinya kita tahulah Pak. Ya, yang inti-inti itu main ada depu dia. Yohana ada depu dah belum buku. Sekarang sudah ada panduan salat dengan berbagai macam model ini. Yang saku juga ada. Paling enggak katanya Fatihah bertempu dah depu pu arti Pak. Pu yang dah baca pun dah depu pu arti Pak. Itu saja dalam salat saja dulu Pak. Yang lain hum landu kecuali dah murno di bulan suci Ramadan tapi dah duduk dah murno dah baca ya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Dan perlu kita ketahui ketika kita pertama takbiratul ihram, di situ janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang janji kita ya Pak. Baik dicap munafik oleh Allah Pak. Getanya takun tipi temayang Pak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bentuk tawakal katanya Pak. Lam temayang menang kata tawakal katanya Pak Allah Pak. Ya. Maka jika kita apapun kita terima Pak. Inna salati, salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku, matiku saya serahkan padamu ya Allah. Ya tidak tambah ya Allah. Tuam tu ini ke Pak. Kayak jangan apa boleh Pak. Bunuh kata serahkan Allah ni Pak. Tuam kau yang lewat pelung sampai pelung kita mati ni Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini wa mana kamu itu mereka itu Ashabul Ukhdud, mereka tidak mengazab orang-orang beriman, tidak menyiksa orang beriman, tidak memasukkan orang beriman itu ke dalam lubang yang penuh dengan api. Kenapa? Illa ayyuminu billah, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sama seperti cerita Ashabul Kahfi, Tema Ashabul Kahfi tidak berhasil dibunuh oleh raja, ya. Ashabul Kahfi langsung diselamatkan oleh diselamatkan oleh Allah dari raja. Maka dimasukkan ke dalam gua, maka dinamakan dengan kahfun ya. Tapi mereka ini tidak. Ini sama juga rajanya Raja Talim juga. Jadi pada masa Ashabul Kahfi, raja itu Raja Talim memaksa mereka untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak patuh maka mereka akan dibunuh. Maka mereka lari, bluknya nama. Nyok dan nyona, alah saya akan selamat kakak hana masalah gede, tapi kada juga akidah taat. Ya. Enam demi laba baju, ya. Yohana ada pegai pecat. Yohana aja hanam demi lepas apa? Tang-tang udah dunianya apa ganyan je rezeki ya Pak. Ya, jadi artinya apa? Alan. Makanya akidah itu wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Seorang itu menjual harga dirinya. Yang ke peloro ada yang artinya menjual harga diri demi apa nama ini nyonyok kalau dalam Al-Qur'an. Ketika ada ahlul kitab itu, Allah mengatakan kenapa ahlul kitab tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka itu menjual harga diri mereka dengan sangat murah sekali. Kenapa? Di dalam ahlul kitab itu mereka diberikan jabatan yang luar biasa. Tapi ketika mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW, hana hijau jabatan le sama sekali Pak. Akhirnya mereka mengatakan apa? Umanyo tekut Muhammad hana jabatan le. Menyo hana tekut na jabatan. Sekarang kalau kita tanya sekarang Pak, jabatan pula mawaknya Pak. Nyo kabeh menunggu meninggal menunggu. Kan cuma sebentar saja jabatan itu. Yang dijanjikan oleh ahlul kitab itu, Yahudi itu, kan cuma sebentar saja. Setelah itu kan tidak ada lagi. Nabi Muhammad hana lagi no. Nabi Muhammad kan hana lagi. Semua sudah tidak ada lagi. Yang tinggal cuma ada Yahudi, dengan ada Yahudi. Ya. Jadi yang meninggal hana lagi, naurul lain. Meninggal hana lagi, naurul lain. Ya. Maka itulah dinamakan dengan khalifah. Khalifah itu maknanya khalfun. Arti khalfun apa? Hudai kedai na le urul ikut, na la udai ikut, na la udai ikut.
Oh hebat hat lo pegang, lo hebat hat. Hebat cuma apa? 20 tahun, 50 tahun, 40 tahun meninggal naurul la ilah. Oh hebat hat. Hebat sekian tahun, setelah itu meninggal muncul la ilah. Lagi-lagi aja tapi lagi yang tapi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmat Allah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah uniknya Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu Allah selalu memperkenalkan diri. Karena seluruh hanya duri Allah, ada duri Allah, ya. Maka kalimat ini billahi al-aziz, ada yang mengatakan ini na'at man'ud di dalam ilmu nahwu. Ada yang mengatakan ini badal. Badal itu kata ganti. Siapa itu Allah? Allah itu al-aziz, al-hamid. Kamu nak perlu takut kata Allah. Nak perlu gundah. Saya itu aziz. Aziz itu apa? Maka kalau kita lihat di dalam terjemahan Hanajih baca akan membawa makna yang lain lah. Aziz itu kalau di dalam terjemahan perkasa. Maka ada anak milai kalau dia Omar. Ji perkasa haji urutnya hebat. Yang pertama ada Allah ngelagayan. Ya nama. Aziz itu di dalam bahasa Arab bukan itu maknanya. Aziz itu la yataghallab alaihi syai'un. Ya ini makna aziz. Aziz itu tidak ada yang bisa mendahului Allah. Tidak ada yang bisa mendahului takdir Allah. Tidak ada yang bisa mendahului keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melawan azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna aziz ya. Kita juga mengkaji terjemahan itu membawa apa? Membawa kita ini makna yang lain, makna lain. Ini makna lain. Jadi makanya terjemahan tidak bisa dijadikan sebuah patokan. Karena nanti umanyo perkasa ki pembegat halnya kayak pegang lain dah, okey pegang lain oh yang jamun bina nauru hebat ha. Oh berarti pun Allah lagi ya namanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi artinya aziz itu adalah la yataghallab alaihi. Tidak ada yang bisa mendahului Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Ada enggak yang bisa melawan takdirku kata Allah? Ketika kalian sedang tidur, tiba-tiba saya datangkan azab waktu itu, bisa enggak yang bisa menghalau azab itu? Tidak bisa kata Allah. Atau yang kedua kata Allah, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Ada yang bisa enggak menghalau azabku ketika azabku datang di waktu duha kata Allah. Ketika mereka sedang sibuk, yang katanya sedang sibuk ipanti, sedang pegat ikan tu tiba-tiba kena tsunami, terjadi tsunami. Jam 8.30 pada pukul 8 ya atau 8.30. Apa Allah katakan? Duha wa hum yal'abun. Mereka sedang bermain itu awa amina ahlul qura. Mereka aman, mereka bisa melawan azabku? Tidak bisa. Itulah aziz namanya. Jadi artinya apa? Kalau Allah sudah menghendaki kita selamat, ya selamat. Ya. Kalau Allah menghendaki kita untuk meninggal, ya meninggal. Ya. Mungkin ada pertanyaan begini. Kenapa Allah tidak menolong Nabi Zakaria? Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Zakaria menyodok berita Pak Urulai kalian. Saudara Nabi, tidra Rasul masuk ke dalam pohon kayu, digergaji oleh Bani Israel, kemudian meninggal di situ. Apakah Allah tidak menolong itu Rasul? Sebagian orang berpikiran begini, Rasul mentah anak dulu, pulau gedanya mudah-mudah kayak gedanya. Ini sudah tingkatan tasawuf tingkat tinggi Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu tasawufnya sudah tingkat tinggi. Bagaimana tingkat tinggi? Makanya pernah ada satu buku yang saya baca. Ketika itu Nabi Muhammad kan kedai itu mentang penasaran, Pak. Nabi Muhammad penasaran, Pak. Kenapa Nabi Zakaria meninggal tragis seperti itu? Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada Zakaria, coba tanya. Kenapa Nabi Zakaria meninggal seperti itu? Tanya sama dia, jangan sama saya tanya, coba tanya sama dia. Akhirnya apa? Ketika itu dijawab oleh Nabi Zakaria. Saya ketika masuk ke dalam kayu itu, ya, saya tahu saya mau dipotong, saya tahu. Ketika itu Allah menawarkan sesuatu kepada saya. Wahai Zakaria, mau enggak kamu saya selamatkan dari potongan kayu itu? Apa jawab Nabi Zakaria? Tidak usah ya Allah. Saya ingin mengetahui bagaimana pengorbanan seorang Nabi dan Rasul itu. Ya, karena lebih ada pengorbanan tak pulun. Menyo Nabi-Nabi lain, Rasul lain, ada pengorbanan mendum. Disiksa oleh kaumnya. Ya, ada pengorbanan. Masa alun hana pengorbanan? Biarkan saja mereka ini. Biar saya tahu ya Allah. Bagaimana menjadi seorang Rasul itu. Rupanya nikmat yang di sini. Ketika dipotong itu, disitulah kenikmatan bagi Nabi Zakaria. Ya. Yang beliau itu sudah sufi tingkat tinggi, Pak. Ya, menyebutnya mana? Takit juga. Ya Allah, kata kilo ya Allah. Bahana tayang legelo. Yang baru takit dia orang baduro, ya, Pak. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub berapa belas tahun
yang pegang 18 tahun, ada yang pegang 17 tahun, ada yang bilang 19 tahun Nabi Ayub alaihissalam. Kita kalau pada posisi Nabi Ayub alaihissalam, mungkin kita kata pelung apa? Hanli lo ya Allah, hanli. Tidak beriman lagi, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah makna Al-Aziz. Al-Aziz, Al-Hamid. Hamid itu apa? Hamid inilah yang kita baca di dalam Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Asy'arawi mengatakan, makanya di dalam Al-Quran itu tidak sembarangan ada huruf. Maka tidak ada bertambah dan berkurang huruf Al-Quran. Sampai sekarang tidak ada. Karena apa? Satu huruf saja itu bermakna. Ya. Makanya kata Imam Sya'rawi, kata Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, alif lam, kalimat alhamdulillah, inilah al-hamid di sini, Pak. Alhamdulillah itu mengandung makna istighraq. Apa itu istighraq? Kullul hamdi yarji ilallah. Semua puji-pujian itu kembali kepada Allah. Semua sudah disetel oleh Allah. Semua sudah dipantau oleh Allah. Yang menyebut dia sakit bukan berarti Allah akan lengah umah nak pantau ke nama. Jadi artinya semua sudah dalam pantauan Allah. Makanya ketika seorang itu diberikan nikmat, alhamdulillah. Ketika seorang diberikan sesuatu, bertinggal alhamdulillah. Bertinggal kepada Allah. Yang baik nikmat, mentang tinggal Allah ya. Nyo ate nikmat ke nikmat, alhamdulillah ya Allah. Kagak endo punya jabatan dulu ya. Waktu dipecat dari jabatannya, oh my Allah, maunya kagak ke Allah macam-macam ya. Padahal alhamdulillah juga ada. Ya. Karena petunjuk itu ada 3 model. Kalau kita merujuk ke dalam apa itu? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hudan itu apa? Barang siapa yang mengikuti petunjukku. Petunjuk itu apa? Ada beberapa penafsir yang berbeda tafsiran terhadap petunjuk. Yang pertama itu Rasul. Ada orang gara-gara datang dikirim Rasul, mereka dapat petunjuk dan beriman kepada Allah. Satu. Yang kedua Alkitab, Al-Quranul Karim. Nah, urung gara-gara baca Al-Quran, truk petunjuk tu. Ya, nama. Truk petunjuk. 2. Yang ketiga, ya ini yang aneh sedikit ini, Pak. Makanya sebagian tafsir itu perlu kita kombinasikan. Kenapa? Ada tafsir yang tidak ada pada tafsir yang lain. Termasuk dalam tafsir As-Sa'di. Apa kata beliau? Kullu ma yuqarribu ila Allah fa huwal huda. Setiap sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itulah petunjuk. Nah, tidak orang hanya petunjuk, Pak. Nah, Rasul hanya ke petunjuk. Baca Al-Quran tapi hanya ke petunjuk. Dah dakwah tapi hanya ke petunjuk. Hai dengku dah sembahyang ya. Hanai dengar ya, Pak. Hai dengku dah bayi tekan. Hanai dengar ya, Pak. Rupanya petunjuk dia sama siapa? Sama anaknya, Pak. Ketika meninggal anaknya, petunjuknya rupanya di situ petunjuk. Waktu meninggal yang nyian baru itu bayang dengannya. Iya. Waktu gadah kendaraan, disitulah dia salat. Disitulah dia beribadah. Ketika istrinya sakit atau istrinya tidak sembuh-sembuh lagi, Pak, inan tuh mentemai petunjuknya, Pak. Ya. Jadi makanya petunjuk itu kullu ma yuqarribuhum ilallah fahuwal huda. Setiap yang bisa membawa seorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, inan ke hidup petunjuk ini, Pak. Ya, itulah petunjuk. Maka petunjuk itu 3. Bisa dari Rasul, bisa dari Al-Quranul Karim, dan satu apa? Setiap yang bisa mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini terlepas dengan petunjuk itu, ya ini satu lagi nanti, petunjuk itu memang harus kita minta kepada Allah. Tidak bisa kita tunggu petunjuk. Maka adanya yang dengku bekah nak sembahyang dengku, anda terus petunjuk lah. Untuk ada terus petunjuk baru sembahyang. Ya, hai bukan maksiat tapi dengku nak bekah, anda terus petunjuk, ya menyotrok petunjuk lebih dari ran lo ibadah juga, Pak. Ya, Pak. Jadi artinya petunjuk itu bukan kita hendak dapreh, alake Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna Al-Hamid di sini, Pak. Al-Aziz, Al-Hamid. Jadi makanya itulah enggak salah kalau Imam Al-Baghawi mengatakan alif lam itu maknanya istighraq. Kullul hamdi yarji ilallah. Semua puji-pujian itu kembali kepada Allah. Baik itu yang negatif maupun yang positif. Karena semua sudah dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Ini dalam kontrolan Allah nih, Pak. Gedanyo mupo naudzubillah min dzalik itu sudah dalam kontrolan Allah. Beda pegah Allah dong kalengah kana bebiu lu kamu pok lu dia. Ya Allah lu kalengah kana bebiu lu dia. Tidak, Pak. Semua dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu bagaimana dia mengontrol anaknya? Baik sekali dia mengontrol anaknya. Allah lebih dahsyat daripada itu. Ya, Pak. Allah lebih tahu kebutuhan seorang hamba itu dibandingkan seorang ibu terhadap anaknya. Ya. Doktor ada tanya, apakah ada tanya mak doktor? Doktor nyo
pandangan kelun bu yang supaya lun sehat supaya hijau li doktor pak. Oh, drone harunya, drone pegaknya. Pekan dah dengar dia. Pekan dah dengar apa yang pekan doktor. Supaya kita sehat. Katanya pekan hana dah dengar apa yang kuli Allah. Kalau kamu mau ini lakukanlah ini, hana dapat dia. Untuk baru dapat. Ketika kita ditimpa musibah atau apa saja, nya baru tinggal, ya Allah. Nya baru tinggal pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan satu ayat lagi Pak. Ya, tabuh ayat itu. Biar nama Allah tagai kan? Ya. Makanya ada kalimat alladzi di sini. Ya, ini alladzi ini isim mausul. Isim mausul itu apa? Kata penghubung. Artinya ada yang ingin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah sudah menjelaskan tadi, lillahi. Mana Allah itu? Al-Aziz, Al-Hamid. Ada orang yang tidak paham juga, siapa itu Aziz? Siapa itu Hamid? Ya, Pak. Inilah yang membawa orang-orang yang mengkaji Al-Quran itu penasaran terhadap Al-Quran, Pak. Soalnya, makanya sebagian mereka itu hanaikan dan Pak. Sebagian mereka ya ke Islam Pak Pekan, karena mereka melihat komunitas Muslimnya umat, uru Muslim itu mecu, uru Muslim ibunya, uru hana-hana tamang Islam. Sebagian orang tidak, mereka mengkaji Al-Quran, Pak, melihat Al-Quran, kok unik sekali ini, kok bisa begini ini, ya nama. Sehingga dengan demikian mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah kalau memperkenalkan diri dalam Al-Quran, pertama digiring dulu Pak, digiring dulu seseorang Pak. Digiring dulu, coba lihat ini, kamu tahu nggak yang mengatur ini adalah saya? Kamu tahu siapa saya? Kata Allah, saya menciptakan langit dan bumi. Kamu tahu langit dan bumi itu apa? Saya ciptakan 6 hari. Kamu tahu bagaimana saya ciptakan itu? Terus digiring oleh Allah Pak. Makanya orang yang terus mentadabbur Al-Quran Pak, dia akan tergiring terus Pak, tergiring. Maka baca Al-Quran itu tidak boleh setengah-setengah. Sebagian orang baca setengah-setengah. Karena dalam Al-Quran setiap ada problem ada solusi, kemudian solusi, maka menyoda baca Quran lempang mulai kita nyoba, terus solusi diberikan oleh Allah. Cuma kita bacanya ketika kita baca tentang azab. Orang yang pegaknya ada mau neraka, ya Allah nak baca ni, bukan neraka tapi no. Nyonya mencuri potong tangan, nak baca ni. Nyonya akan diazab lagi kaum Ad, kaum Samud, ngeri sekali azabnya, nak baca ni. Padahal kalau kita baca kelanjutannya, di situ Allah memberikan solusi semuanya. Jadi artinya setiap ada problem ada solusi ya. Katanya hana katanya. Waktu problem pokoknya lagi minta kedua solusi. Ya. Jadi Allah tidak. Setiap ada problem, ketika cerita tentang Fir'aun diulang-ulang oleh Allah, maka penutupnya Allah katakan jangan jadi seperti Fir'aun. Jangan jadi seperti Qarun. Makanya Qarun itu, padahal Qarun dan Fir'aun kan jiodan. Arti Pak, perangai kan jiodan. Qarun itu pada masa Nabi Musa alaihissalam, begitu juga pada masa Fir'aun. Tetapi dia ahli ibadah Qarun. Qarun itu ahli ibadah. Dia beribadah bersama Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ketika dia tidak mau membayar zakat, Allah menyandingkan dia dengan Fir'aun. Inna Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Bagaimana disandingkan oleh Allah? Coba lihat itu Qarun, lihat itu Fir'aun, lihat itu Haman. Padahal Qarun ahli ibadah. Artinya apa? Seorang ahli ibadah sehebat apapun dia, ketika dia berbuat maksiat, tidak jauh dari Fir'aun laknatullah, tidak jauh dari Haman, tidak jauh dari iblis. Ya, jadi makanya titik urang dia dari istighfar. Dia beda dengan yang peka mencari istighfar titik urang ya Allah. Kita tapi ada dosa. Jadi jangan pernah meremehkan dosa kecil. Maka dosa kecil itu gara-gara dosa ubudlah katanya jiu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka hati ini kan hebat sekali Pak. Kata Ibnu Abbas, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Al-ghaibi itu adalah hati. Yang menyuhati kamu tak duk berarti nama maksiat dah pegang. Nama maksiat dah pegang. Apapun maksiat itu, hati selalu memberikan sinyal. Maka menyuhati kamu tak duk. Yang duk juga, baca Quran atau coba wudu. Ana lain. Yang menyuka tenang demah, yang berarti ka mulai kai demahnya. Ya kai mulai demah. Ka tenang hati. Yang mendak duk lah, yang berarti na saja yang dah pebun demah. Ya. Mana tadi? Alladzi. Ini sambungannya, ini isim mausul ini. Ya. Oh, kayaknya. Ya, ini kak. Ini sudah tidak tahu lagi ya. Kita cukupkan saja. Yuk lihat. Menurut apa nanti? Ya, atau kita cukupkan sajalah. Ya, sudah cukup. Jadi nanti insyaallah pertemuan mungkinnya terakhir, saya tidak tahu juga ini terakhir, apakah nanti Kamis depan terakhir atau ini. Berarti kalau ini terakhir, itu hanya kita lanjutkan loh.
Jadi kita lanjutkan di alladzi tadi banyak 6 holi soalnya. Ini banyak sekali tanda-tanda api cukup jaya tu. Dia 6 holi. Kenapa tu bawa diploma mesti dia memang tandanya, Pak. Jadi artinya nanti kita lanjutkan insyaallah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Hanya satu saja, ya. Iya, ya. Dalam doa itu ada majaz sirara, satu lagi ada majaz sirara. Iya, ya. Ada saghira lagi. Saghira, sigara. Satu lagi sirara. Nyanya yang salah sirara ya. Sirara. Ya, ini yang salah ini. Jadi ada yang nanya sama saya begini, ini terlepas dari sirara itu. Saghira, sigara. Itu mana yang benar itu? Rupanya jamak dari saghir, saghirun, saghirani, sigara atau saghi apa? Boleh saghira, boleh sigara. Ya, jadi boleh. Sigara, saghira. Kama rabbayana sigara, kama rabbayana saghira. Itu boleh, dua-dua boleh. Tetapi kalau sirara, ya nyentuh arti siraranya. Itu sirara, israra, israr dengan sad, yang ada ibu peka-peka dia. Ya, wa asarru wastakbaru istikbara dalam surah Nuh. Dalam surah Nuh itu ada sarra, yasirru, siraran. Itu artinya apa? Peka-peka. Kenapa kaum Nabi Nuh diazab oleh Allah? Karena mereka itu asarru wastakbaru istikbara. Asarru, sirara, yang peka-peka. Maka kalau kama rabbayana sirara, sebagaimana urung Tuhan kamu kedidik kamu gepeka-peka, Pak. Jadi bukan kecilnya. Makanya bahasa Arab itu salah sedikit saja sudah salah artinya. Ya, jadi nak bukan apa namanya. Jadi salah baju, makanya katanya menyo iproteh ligo, baik bengai-bengai maknya. Dan masuk dalam Quran iproteh, Pak. Iproteh bino, nah salah karena kebiasa katanya udah baca bina. Tiba-tiba yang pengah ada, natan lu baca apa nanti? Ya sebenarnya Yahidi lu baca ya, Yahdi lu baca apa? Yahdi padahal Yahidi. Lu kalau ada Al-Quran, oh my ya Allah. Berarti selama puluhan tahun lu baca salah lu baca apa? Nah jamaah manggek-gek ke belakangnya. Fiat ya enggak perlu. Menurut lu kan yang bacanya salah. Dah salah lu mengalun. Yahidinya Yahidi. Yahidi aja lu kalau ya Allah. Lu terima kasih dah bagaya Pak. Ya. Artinya lu salah aja. Jadi ramai je urut salah-salah ni Pak. Ya. Jadi artinya bukan apa namanya. Nanti ada seperti kha kita baca ha. Kalau kita baca inna khalaqnal insan, Allah menciptakan manusia. Kalau kita baca inna khalaqnal insan, Allah sudah mencukur semua manusia, mencukur kau ya Pak. Kita baca lagi inna halaqnal insan, Allah sudah memusnahkan semua manusia. Ya. Halaqnal insan. Lagi kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Nya hajit alamin kan alamin, alamin. Alhamdu kita harus membaca alhamdu. Itu alhamdunya pujian. Kalau kita baca alhamdu, ha itu kehancuran. Kehancuranlah bagi Allah. Alhamdulillah. Nyempu bala kada ada berdoa sampai kehancuran bagi Allah. Ya, jadi artinya harus hati-hati dulu. Makanya supaya tidak ini, makanya doa kalau menyok ada sembahyang, dah bacalah doa yang familiar. Ya, familiar bagaimana? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas yang tapi. Tetapi ada juga yang qul ahad yang salah-salah cit. Ya, ini yang salah cit. Lu nak berdua dalam sembahyang, tempat lu cit mamu. Oh, maka salah imu baca qul ahad. Dia baca lagi. Qul huwallahu ahad, ya ka ahad. Allahus samad, ya. Pada Allahus samad, ya. Lam yalid wa lam yulad, ya. Jadi artinya ada kalau kita tambah yang lain. Kecuali ya, ada kecuali di dalam apa namanya, di luar salat ya, di luar salat. Itu contoh. Ada panjang pendek. Kalau Allahu Akbar satu alif dua harakat. Tapi urung-urung muazin Allahu Akbar Allahu panjang dah kalau Allahu Akbar. Ya. Jadi ada seorang syekh Mesir. Jadi teman saya pernah bertanya, ini bagaimana ini? Kalau kita baca Al-Quran, Allah itu kan satu alif dua harakat. Allahu nurus samawati wal ard. Ketika muazin Allahu Akbar Allahu Akbar, kan padu alih kan kali alih. Tidak apa-apa kalau di luar salat. Ya, Pak. Oh, ini tidak masalah. Tapi kalau dibaca Al-Quran,
Allah itu tidak boleh panjang. Allahu nurus samawati wal ardi. Bukan baca panjang aku. Muadzin bukan je panjang ni Bapak. Ini harus panjang je. Wah je dia. Dalam Al-Quran harus sesuai. Satu kali dua harkat. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Alhamdulillah, dalam bahasa Indonesia kan tertulis alham. Ya. Itu ucapan ayat alhamdulillah. Ya. Makanya nyok sesuatu dibawa ke dalam terjemahan atau bahasa Indonesianya kacau dulu ya. Karena dalam bahasa Indonesia itu tidak ada struktur kata lagi bahasa Arab. Lagi dot, yang kita pegang dot. Deha, yang deha dah. Do dia banyak. Maka ji do dia baca apa? Wala dolin. Dia nyok pakai karena do deha. Makanya tidak bisa sebenarnya kita bahasakan dengan bahasa Indonesia. Makanya bahaya sekali kalau ada Al-Quran di bawahnya ada teks dalam bahasa Indonesia. Cara bacanya alhamdulillah dan bagaimana? Karena nanti bisa kesalahan semuanya. Maka cara belajar Al-Quran itu harus dengan bahasa Arab aslinya, hanya dengan bahasa terjemahan. Maka harus alhamdulillah. Ya, nih Pak. Kaji dulu sama. Ya. Kita di luar saja nanti. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Lun sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.